semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Apa kabar? Sehat-sehat aja ya Bu? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik dan sehat-sehat saja Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang ya mendengarnya. Iya Pak, Alhamdulillah. Begini Pak Uji, boleh saya minta waktunya sebentar Pak untuk hari ini. Saya ini mau bercerita nih Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik Ibu, Rumaya, kira-kira apa permasalahan yang ingin Ibu ceritakan kepada saya dan ada baiknya sebelum Ibu bercerita kepada saya, kita santai aja ya Bu, kita sambil minum kopi atau sambil menikmati sesuatu gitu biar komunikasinya lancar ya Bu, mungkin lebih rileks gitu Bu. Iya Pak, memang santai Pak di sini ya ada saya siapkan ada cemilan sedikit lah Pak ya biar kita santai. uh, jadi begini Pak, akhir-akhir ini Pak saya merasakan bahwa antusias murid atau motivasi murid saya dalam belajarnya agak menurun Pak. Bahkan murid-murid saya ini Pak yang mengumpulkan tugas tidak sampai 60% Pak. Nah, ini terjadi Pak pada mata pelajaran matematika. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Ibu Romadia ya, apa Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya, saya mengharapkan saran dari Bapak sih atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias atau minat murid-murid saya Pak dalam pembelajaran matematika yang saya ajarkan. Begitu. Jadi menurut Ibu dia, apa saja yang membuat murid Ibu sebenarnya tidak tertarik dan tidak antusias ya dalam belajar bersama Ibu gitu? Jadi Pak, setiap kali saya mulai pembelajaran, kalau udah mulai pembelajaran matematika tuh ya, murid-murid pasti sudah terekam di pikirannya bahwa matematika itu susah, bingung, memusingkan dan membosankan gitu Pak. Pada awal masuk kelas ya biasalah ya Pak ya, murid-murid itu kan bersemangat. Saya berikan ice breaking, memberikan dia semangat. Nah, tapi anak-anak tuh apabila mendengar pelajaran matematika, ya mereka sih mulai lemas. Kelihatan mereka tuh tidak bersemangat. Mereka tidak menginginkan pembelajaran matematika seperti itu, Pak. Oh, jadi begitu ya Bu Dia ya. Oh, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid Ibu kembali bersemangat dan antusias dalam pembelajaran matematika yang Ibu ajarkan di kelas itu? Kalau menurut saya sih Pak, pasti itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak monoton dan tidak membuat mereka terlalu fokus pada kesulitan menghitung mereka. Mereka kan sulit menghitung Oh, nih, seperti itu. Oh, sebenarnya saya sangat sependapat ya dengan Ibu Dia. Lalu menurut Ibu, ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran matematika yang Ibu ajarkan di kelas itu? Bagaimana ya Pak ya? Kalau menurut saya ini Pak, tapi kalau seandainya ada yang keliru atau tepat, mohon Hmm, masukannya ya Pak ya. Kalau menurut saya pembelajaran matematika itu kan harus berpusat kepada murid Pak. Nah, murid diminta untuk iya. pembelajaran. Artinya mungkin saya Hmm, harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian hmm,
merubah mindset murid saya bahwa matematika itu sebenarnya menyenangkan, bukan membosankan. Kalau mereka memahami caranya. Kemudian itu Pak, saya juga mungkin memberikan permainan yang mana nantinya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak-anak bisa lebih terbuka dalam memulai pembelajarannya, Pak. Wah, itu sebenarnya bagus sekali, Bu ya, Bu Romadia. Lalu tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, ya, apakah penyebab dari kurangnya antusias murid Ibu itu dalam yang Ibu sampaikan tadi dalam mengumpulkan tugas matematika itu, Ibu? Murid-murid saya kebetulan jumlahnya sekitar 25 siswa, Pak. Untuk asesmen awal, diagnostik itu sampai saat ini saya masih proses belajar ya kan Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi, belajar memahaminya. Jadi walaupun seperti itu, untuk saat ini memang saya masih butuh masukan bagaimana sebenarnya melakukan asesmen diagnostik itu. Jadi saya rasa mungkin disitulah kuncinya saya bisa memberikan tugas kepada anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi sebelum saya memberikan materi tersebut, berarti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Seperti itu, Pak. Nah, Ibu Romadia, ini sudah sangat baik sekali Ibu dia ya. Ibu sudah menggunakan sumber belajar ya dengan baik. Kira-kira sumber belajar apa saja yang digunakan di dalam kelas ketika Ibu mengajarkan matematika itu? Kalau sumber belajar yang saya gunakan ya tentunya buku paket, Pak. Buku paket, buku teks yang dibagikan, yang dititipkan sekolah terus dibagikan kepada siswa. Terus saya tambah dengan ini Pak, ada media juga. Saya menggunakan Infocus. Jadi apakah sumber belajar Ibu Romadia itu buku teks dan Infocus itu Ibu gunakan? Sumber belajar yang bisa saya gunakan itu banyak. Apalagi kalau melalui Infocus kan kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Google, kemudian ada juga kuis, game yang bisa saya gunakan. Kemudian saya juga bisa menggunakan video YouTube, Pak. Video YouTube yang mana saya menampilkan video. Mudah-mudahan dengan seperti itu anak saya bisa menjadi bersemangat, Pak, menjadi senang seperti itu, Pak. Saya cukup yakin sekali ya, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, saya yakin murid-murid Ibu ini menjadi antusias dan fokus dalam pembelajaran matematika itu. Jadi, apa rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu? Rencana saya selanjutnya, Pak, saya akan menginginkan pelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton bagi mereka, Pak. Dan mereka tidak tentu mereka pembelajaran yang saya berikan itu akan menjadi senang, Pak. Seperti itu, Pak. Tapi Bu, dari rencana Ibu yang Ibu paparkan tadi itu sebenarnya sudah sangat baik sekali gitu. Saya rasa memang apa yang Ibu paparkan tadi itu sudah menjadi jalan untuk Ibu ke depannya dan mudah-mudahan berhasil. Terus apa ya? Kira-kira komitmen Ibu, komitmen Ibu untuk rencana Ibu ini ke depannya gitu. Kalau komitmen ya Pak, tentu saya berkomitmen mengajar dengan ikhlas, walaupun kadang-kadang saya suka sih terbawa emosi. Karena apa? Karena ya kita udah capek-capek menerangkan, mungkin ya Pak ya ada
hal pribadi saya yang tidak baik gitu. Tapi saya berkomitmen dalam hati saya akan mengajar lebih sabar sehingga murid-murid saya bisa dan mengerti tentang apa yang saya ajarkan, dan saya berharap mereka ke depannya bisa itu Pak, bisa matematika. Jadi yang matematika yang mereka tidak inginkan, mereka benci, menjadi yang mereka sukai Pak, seperti itu. Oh, cukup menarik sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung apa yang Ibu programkan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan Ibu, selalu konsisten lah ya dengan apa yang Ibu Ya. rencanakan. Kemudian teruslah menggali diri kita sehingga apa yang kita rencanakan ini memang benar-benar menjadi tolak ukur bagi kita untuk kedepannya. Lebih baik lagi ya Ibu dalam mengajar murid-murid kita di kelas gitu. Iya Pak, Pak Uji, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bu, sama-sama Bu. Iya Pak. Ah, Iya Bu. Assalamualaikum Pak Uji, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Romadia. Ya, Alhamdulillah baik dan sehat-sehat aja ini Bu. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya ya Pak ya. Ya Tapi saya Bu. amati Pak, hari ini Bapak kelihatan tidak bersemangat dan ceria seperti biasanya Pak. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira Bapak ada masalah apa? Itulah Bu, ya. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu ya, seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu itu. Insya Allah ada waktu Pak, Bapak jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu waktu saya kok. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Jadi Bu begini ya, beberapa hari ini ya belakangan ini saya sering tidak nyaman ya, pikiran saya nggak bisa tenang gitu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti, Pak? Jadi gini Bu, saya berharap ya akan mendapatkan ketenangan lah ya setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Ibu Romadia gitu. Oh, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak, yang Ibu Bapak yang Bapak dapatkan? Saya sebenarnya saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini Bu gitu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan? Eh, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan observasi di kelas saya. Waktu itu observasi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah gitu Bu. Oh itu, insya Allah saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu kira-kira apa yang buat Bapak mendapat teguran tersebut? Eh, Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius lah Bu. Oh tak serius, tidak serius seperti apa tuh Pak? Itu Bu, kepala sekolah kemarin ketika masuk ke kelas ada sedikit mengkritik ya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu.
Jadi sepertinya beliau keberatan, Bu. Waktu saya mengajar tidak memakai buku teks gitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, ya bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting ya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Bu, beliau agak kurang berkenan gitu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu Pak, izin nih Pak, saya bertanya dulu. Selama Iya, ini, kira-kira apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak? seperti Apa yang saja, saya Pak? ceritakan tadi, Bu. Ya, Mm-mm. saya menggunakan berbagai sumber dari buku, perpustakaan, referensi lainnya. Bahkan saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu, bagi siswa saya gitu. Oh, jadi ngomong-ngomong nih, Pak ya, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Begini, Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sebenarnya sudah cukup memudahkan para murid-murid saya. Murid juga termotivasi sebenarnya, Bu, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum gitu. Sebenarnya itu sudah bagus sih, Pak. Kemudian ini masalah sold out-nya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti apa kita ketahui ya Pak ya, bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam. Nah, kan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kan dan belajar murid pun juga berbeda-beda. Oh iya 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 betul juga ya Bu ya. Kenapalah saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah gitu Bu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, supaya Bapak bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Hmm. Jadi saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi, setelah Bapak bercerita nih, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak? Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terus terang ya, saya sudah merasa agak nyaman ya, agak tapi masih ada sedikit yang mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa agak resah sehingga kepikiran terus ya. Bahkan kadang di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan lain itu jadi agak terbengkalai juga gitu, Bu. Nah, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah selama ini? Eh, Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena mungkin apa yang disampaikan saat operasi kemarin, hal tersebut kepada pimpinan saya yang di atas sekolah-sekolah. Saya takutnya nanti berdampak masalah ini di kemudian hari gitu, Bu. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan kemudian ketika pengawas memperingatkan kepada Bapak, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Hmm. Iya, Bu ya. Kira-kira saya akan dipanggil nggak, ditegur nggak ya sama kepala sekolah atau tidak gitu Bu? Agak sedikit ragu itu. Jadi kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jadi jika nantinya misalnya nih Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, jadi Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
Dan saya yakin nih, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, harapan saya tentunya begitulah Ibu ya, mudah-mudahan ya Bu. Iya Pak, amin ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bapak selanjutnya? Begini Bu, ya saya tentunya berniat untuk menemui kepala sekolah, akan membicarakan hal ini. Mungkin ada solusi lah dari beliau nantinya gitu Bu. Oh, iya. Terus eh, sebuah rencana yang sangat bagus itu Pak. Nah, lalu apa masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Eh, iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui kepala sekolah dan juga akan meminta maaf lah kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Ya, di samping itu juga meminta saran kepada rekan-rekan sejawat ya yang mengajar di kelas saya dengan mata pelajaran yang lain agar proses belajar mengajarnya akan baik gitu, Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai ya untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar ya saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Bu, karena siswa sudah mulai merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa gitu Bu. Oh, luar biasa nih Pak. Langkah penyelesaian Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya mendukung itu. Alhamdulillah ya Bu, syukur. Jadi sekarang saya agak merasa lega gitu, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berusaha dengan atasan, tapi nanti menjadi tambah melebar lah permasalahan saya ini gitu Bu. Iya Pak, Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Pak? Ya baik Bu. Mengenai hal itu ya tentunya secepatnya saya akan eksekusi lah tatap muka ke depannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum tentunya. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan-aturan dari atasan, harus menggunakan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap ke sekolah. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan menemuinya gitu Bu. Oh iya Pak. Lalu Pak, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi lah dengan teman-teman, guru serumpun, mata pelajaran yang mengampu di kelas saya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan lah gitu. Wah, ini nih bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikannya ya Pak ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Bu, amin, amin ya robbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Bu. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa agak enakan lah dan agak lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladan lah bagi murid untuk para murid kita ke depannya Bu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya Pak, sama-sama. Jadi ini mohon maaf Bu ya, kebetulan saya eh, waktu kita untuk komunikasi sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Ya, mohon maaf ya telah mengganggu waktu Ibu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Waalaikumsalam. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak